Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya yang sudah diluangkan untuk hadir dalam seminar ini bersama kami. Ya, jadi dalam kesempatan ini kita akan coba berdiskusi dan membawa materi related how AI shaping the future of finance. Ya. Bagaimana AI move beyond hype gitu. Dari kita tahu tadi dari presentasi Pak Rene, AI begitu amazing. Ya. AI can do almost anything gitu ya, almost. Tapi di dunia finance atau financial industry mungkin kita masih lihat penerapan ataupun bagaimana itu bisa diimplementasikan dengan cepat dan secure gitu ya. Tentu juga tadi ada ditampilkan challenges governance, kita harus comply dengan regulatory, internal policy dan sebagainya. Ya. Di sini kita akan coba bahas bagaimana AI itu benarkah bisa membantu financial industry untuk move lebih cepat dan highly governed. Ya. Di financial industry kita mungkin menghadapi challenge di mana dituntut untuk selalu cepat. Mungkin dari business team atau product team expect produk dapat launch di dalam waktu yang cepat. Dari tim digital biasa expect untuk user experience yang selalu lebih baik. Dari regulator dengan ketentuan-ketentuan baru yang bank ataupun financial player harus comply. Dan juga challenges mungkin datang dari another fintech ataupun pemain teknologi lainnya. Ya, jadi di sini kalau boleh di-highlight secara 4, ya, kita diminta untuk bagaimana speed dalam launch produk, kita juga harus comply dengan regulatory, lalu bagaimana sistem yang kita build itu reliable, dan tentunya sistem keuangan itu adalah merupakan sistem yang kompleks. Hari ini kita mau coba membahas AI dari perspektif strategis yang lain. Jadi bukan dari banyak tadi use case yang ditampilkan relate dengan user experience. Hari ini kita coba bahas bagaimana AI bisa membantu untuk menyediakan atau membuat sistem itu. Ya, bagaimana menghadirkan layanan itu oleh sistem di belakangnya. Nah, kita akan coba membahas dan berdiskusi terkait hal itu. Mungkin ini bukan hal baru, ya. Mungkin banyak Bapak Ibu di sini yang sudah familiar juga dengan SDD atau Spec Driven Development, ya, dimana menurut kami ini sangat relevan untuk financial industry. Ya, jadi segala sesuatunya build development itu based on one single source of truth specification. Apa sih yang kita maksud specification di sini? Jadi specification itu dari requirement, data, how it's integrate, ya, itu di-define secara detail in the beginning. Jadi bagaimana spesifikasi itu kita buat sedetail mungkin, baik dari proses datanya, integrasi dengan sistem apapun, expected behavior, ya, dan itu akan menjadi one single source of truth untuk proses-proses selanjutnya, baik dari sisi desain untuk tes skenario ataupun at the end untuk hingga kita development dan implementation. Jadi semua mengacu ke one single source of truth. Ya. Oke, mengapa menurut kami SDD ini cukup relevan dan sesuai dengan kegunaan di financial industry? Karena di financial industry kita perlu clear dari suatu kebutuhan bisnis, bagaimana itu dituangkan menjadi suatu desain dan bagaimana itu diimplementasikan. Kita juga tadi sudah disampaikan bahwa segala sesuatunya harus fully governed. Ya, jadi bagaimana solusi yang dihadirkan itu dapat kita pastikan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan kebutuhannya. Another relate dengan bagaimana kita bisa maintain, ya, karena sistem ataupun teknologi yang kita kembangkan harus terus dapat dikembangkan dan terus memenuhi kebutuhan bisnis. Oke. Dari SDD sendiri yang begitu relevan untuk kegunaannya di financial industry, tapi mungkin kita juga pahami bersama bahwa saat ini SDD itu masih menggunakan approach yang tradisional. Tradisional dalam arti apa?
dalam suatu tahapan development itu cenderung terjadi secara sequential. Sequential means dari requirement, design, breakdown hingga bagaimana software itu akan di development. Ya. Nah, setiap perpindahan dari fase itu ada possibility di mana terjadi gap atau missing context. Ya. Selain itu, dengan proses yang sequential ini juga menyebabkan bisa terjadinya inefisiensi. Dalam artian seperti apa? Dan penyusunan ulang dari dalam artian contoh ya, di mana misalkan security engineer itu terlibat tidak di early stage atau biasanya dia terlibat di mid ataupun after design telah selesai. Ya. Nah, pada saat itu possibility terjadi rework. Rework itu artinya apa? Dalam artian bisa saja ditemukan hole ataupun dari sistem proses yang telah didesain ternyata secara security tidak comply. Sehingga mungkin kita perlu redo dari depan lagi. Ya. Dari situ juga bisa terjadi bottleneck. Ya, bottleneck. Sehingga SDD apakah benar bisa membantu atau bahkan menyebabkan proses menjadi lebih lama. Ya. Di situ kita lihat bagaimana benarkah AI bisa membantu dan mempercepat proses serta make sure ini accurate. Ya. Nah, kami mencoba di sini bagaimana AI driven SDD membuat ini semua menjadi lebih smart dan intelligent. Ya. Bisa kita bayangkan bersama jika bagaimana agentic AI ini bisa ikut terlibat di setiap tahapan. Contoh, misalkan AI agent acting as a security engineer bisa terlibat dari early stage, dari fase requirement itu dibuat, atau dari saat ketika bisnis ingin launch suatu produk, mendefine. Dari situ security engineer sudah bisa terlibat untuk memberikan insight apakah proses ini sudah sesuai dan comply dengan ketentuan. Ya. Nah, agent-agent ini kita bisa buat dan boleh dibilang mungkin nearly unlimited. Ya. Dari legal, dari BA, semua dapat secara aktif berdiskusi, ya, quote-unquote berdiskusi dari cycle requirement hingga itu bisa implemented. Ya. Jadi bagaimana kita membawa yang tadinya mungkin terjadi rework, delay, yang tadinya terjadi di tahap belakang, di mana review ataupun approval biasanya melalui proses meeting ataupun melalui clarification, ya, ini bisa dilakukan di early stage, sehingga di belakang itu segala sesuatunya ketika spesifikasi tadi sudah clear, hopefully design, breakdown, dan development itu berjalan smooth. Ya. Ini untuk menegaskan juga kita tidak boleh lupa bahwa di financial industry ini perlu highly governed. Ya, highly governed dalam artian apa? Kita harus punya full visibility terkait dengan apa yang terjadi dan apa yang behind sampai sistem ini bisa implemented. Ya. Apa saja keputusan dari requirement yang mana, kenapa desainnya seperti ini, kenapa breakdown tasknya menjadi demikian, mengapa yang dites adalah hal seperti ini, itu semua harus punya full visibility. Sehingga kita bisa capable untuk tracing back apa yang terjadi ketika ada ketidaksesuaian ataupun mau kita kembangkan selanjutnya. Next adalah related, ini semua harus traceable. Traceable dalam artian mungkin di AI world saat ini kita semuanya bersifat prompting. Ya, tapi prompting, result dan sebagainya semua itu harus dapat dianalisa. Dalam artian ada audit trail yang immutable. Ya, sehingga kita clear kenapa sistem ini dijalankan seperti ini, landasannya apa, promptingnya bagaimana, itu semua audited. At the end kita berbicara tentang data. Ya, ini data tentu hal yang sangat sensitif ya. Dalam artian how it's process, di mana itu diproses, ya, lalu siapa yang bisa akses dan sebagainya. Ya, jadi ini dalam satu environment yang fully governed. Bahkan enterprise IT dapat menentukan siapa yang bisa akses
siapa yang bisa menggunakan model AI yang mana, ya, dan juga feature apa yang bisa mereka gunakan dari AI tersebut. Ya. Jadi dengan AI driven SDD kita believe ya AI itu dapat membantu how kita launch the product faster, ya. Bagaimana kita bisa mendeliver software yang lebih berkualitas dan tentunya tidak mengabaikan terkait dengan governance. Ya. Ini juga bagaimana nextnya adalah dari traditional SDD AI driven, lalu kita menuju ke depannya adalah autonomous. Ya, mungkin saat ini di Solix sendiri juga kita bahkan belum di autonomous. Kita baru mencoba ya di AI driven. Ya, nanti mungkin ada beberapa use case yang bisa kita coba show. Ya, tapi kita believe ini the way bagaimana kita bisa improve how we deliver the quality of the system. Ya. Ini merupakan foundation atau 3 core kompetensi yang ada di Solix, ya, dimana kita lihat line, ya, kita mengembangkan mission critical software development, complex system integration, and state of the art platform operation. Artinya ketika solusi yang kita kembangkan itu harus bisa reliable dan available, boleh dibilang mungkin 24/7, ya. Kompleks financial industry seperti yang kita ketahui jarang, cuma mungkin core system dan sebagainya, tapi cenderung banyak integrasi yang terjadi, multiple system, bahkan dengan third party ataupun mitra. Dan at the end bagaimana itu bisa scalable. Ya. Nah, berdasarkan landasan 3 core kompetensi ini, kita build dan kita approach ke AI driven SDD. Jadi AI driven SDD itu sendiri tidak di apa ya sebetulnya landasan kosong lah gitu ya, tapi kita sudah punya fondasi ya, expertise bagaimana kita implemented software yang mission critical. Ya. Oke, ini adalah approach yang akan kami coba, ya, akan kami jalanin, di mana kami juga propose adalah untuk penerapan ini tidak dilakukan secara big bang, ya, tidak secara big bang. Tapi approach-nya adalah kita akan coba dari control pilot area yang boleh dibilang non-core ataupun surrounding system. Dari situ kita mulai dengan govern AI driven SDD, di mana AI agent sudah mulai melakukan define requirement, ya, mendetailkan requirement, helping design, breaking into tasks, ya, helping creating the test scenario. Bahkan kalau programming mungkin sudah banyak ya, bagaimana AI bisa membantu untuk code ataupun develop. Next, jika govern AI driven SDD telah sesuai dengan ekspektasi, kita bisa scale dan bahkan menuju ke autonomous. Ya, gambaran autonomous seperti apa? Autonomous di sini misalkan dari sisi regulator ada requirement ataupun ada perubahan kebijakan yang baru. Dari situ bagaimana sistem kita bisa absorb lalu mencoba mengenerate requirement by its own dan apa impact ke sistem kita saat ini. Ya, dari situ dia bisa mengeluarkan desain dan sebagainya, dan tidak dilupakan tetap by approval dari human, ya, dengan kontrol yang terjaga. Oke, itu terkait dengan SDD. Ya, next kita mungkin akan coba show beberapa contoh penerapan yang sudah kita coba, ya, menggunakan AI driven SDD. Salah satunya adalah di koperasi yang kita miliki. Ya, di sini saya undang Pak Riki Budianto untuk mendemonstrasikan terkait dengan aplikasi koperasi. Ya,
terima kasih Pak Alfian. Seperti yang Pak Alfian sampaikan, DDS ini adalah salah satu showcase yang dimiliki oleh SolarWinds sebagai kita punya kayak semacam mini banknya SolarWinds dalam bentuk operasi. Di beberapa fitur-fitur yang mungkin seperti agentic AI atau fitur-fitur baru yang kita mau coba, kita banyak terapkan di DDS. DDS itu mirip seperti mungkin mobile banking yang ada. Kita punya simpanan, kita punya pinjaman juga, kita ada toko, bahkan kita ada fitur iuran dan investment. Investment yang kita punya itu sifatnya adalah investasi sosial produktif. Karena dari namanya DDS, itu dana daya sejahtera, kita coba dengan dana memberdayakan seseorang supaya bisa jadi sejahtera tujuannya. Oke, ini kita akan coba show salah satu showcase yang kita bangun dengan SDD, dengan bantuan SDD, berkolaborasi dengan Appsido juga, pakai Appsido Virtual Assistant mereka untuk buat agentic mode diimplement di SDD, di DDS. Ya, jadi use case-nya adalah kita mau coba transfer ke rekening BCA saya sebesar Rp10.000. Baik, saya cek dulu tujuan BCA kamu dan siapkan estimasinya. Oke, ini adalah salah satu contoh di mana agentic AI implemented in our DDS systems. Dan ada satu use case lagi di DDS, kita juga punya satu namanya toko DDS. Itu kayak marketplace, kita bisa jualan sebagai anggota. Dan kita juga sudah coba untuk integrate di mana dengan EVA, agentic AI ini kita bisa belanja di toko DDS by voice command. Saya mau beli sukro 1. Oke, saya cari dulu produk yang cocok dan menambahkannya ke keranjang. Sudah saya tambahkan ke keranjang. Mau lanjut ke pembayaran sekarang? Iya, check out. Baik, saya lanjutkan proses checkout dulu sebentar. Pembayaran berhasil. Oke, thank you. You're welcome. Anything else you want to do in DDS? Oke, ya, dengan dua demo ini kita sudah menerapkan yang namanya agentic AI. Dan kita akan coba jelaskan sedikit run through tentang gimana sih sebenarnya workflow yang kita buat untuk achieve di agentic AI. Basically agentic AI itu punya 4 komponen, kayak satu perceptions, understanding the goals, terus dia bisa figure out the steps, urutannya harus ngapain aja, terus habis itu dia bisa decide pakai tools yang mana, dan dia bisa learning juga untuk adapt as it goes. Learning, adapt as it goes, ini akan bikin si AI agentnya ini makin personalized. Nah, ini salah satu gambaran ya, tadi ada 4